luar biasa, sehat selalu, yes, yes, yes. Wah Kak Gebi, luar biasa kebaikan Tuhan Yesus buat kita ya. Kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menyapa semua adik-adik sekolah minggu kita di rumah. Bener banget Inang. Tapi Inang, kita coba sapa sekali lagi yuk adik-adiknya supaya lebih semangat. Ayo Kak Gebi, apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu, yes, yes, yes. Wah mereka semangat Kak Gebi, mereka bersuka cita. Kak Gebi, Kak Gebi pagi hari ini sukacita nggak sih? Sukacita banget dong, kan aku mau ibadah sekolah minggu. Wah Inang Silitonga juga bersukacita, bahkan belum dibangunin, Inang Silitonga langsung lompat berdiri dengan sukacita. Oh gitu Inang, tapi sebelum itu Inang udah berdoa belum? Wah kalau berdoa itu pasti nomor satu Kak Gebi, mengucap syukur karena Tuhan membangunkan kita dengan sehat. Sama seperti saat ini, sebelum kita memulai ibadah kita ajak adik-adik kita semua untuk melipat tangan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan berdoa. Mari kita berdoa, adik-adik ikuti doanya ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat berkat-Mu buat berkat-Mu pagi hari ini. pagi hari ini. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus mau mau memberkati kami sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kak Gebi, luar Iya. biasa ya, kita sudah buat doa pembukaan buat adik-adik. Mereka sudah bersukacita. Langkah mereka juga sudah sukacita Kak Gebi. Benar banget Inang. Kalau gitu supaya adik-adik lebih sukacita lagi, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak-kakaknya di depan. Kita angkat pujian. Jalan serta Yesus. Adik-adik, sudah semangat belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau gitu adik-adik bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolonglah dan kuatkanlah hati kami
melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah Inang, tadi adik-adiknya udah semangat. Sebentar lagi kita mau mendengarkan ayat istimewa yang akan dibacakan oleh adik-adik sekolah minggu kita. Kita dengarkan ya, ayat istimewa minggu ini terambil dari Amsal 4 ayat 18. Ayat istimewa minggu ini tertulis pada Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Ayat istimewa minggu ini terambil dari Amsal 4 ayat 18 yang berbunyi, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Nah, adik-adik, kita mau naikkan pujian. Di dalam dunia ada 2 jalan. Adik-adik, di dalam dunia ini ada 2 jalan. Ada yang lebar dan ada yang sempit. Ayo adik-adik mau pilih yang mana? Kalau gitu kita angkat pujian. Di dalam dunia ada 2 jalan. Di dalam dunia Ada 2 jalan. ada 2 jalan. Ada lebar, ada yang sempit. Lebar dan sempit. Ayo adik-adik mau pilih yang mana? Kau pilih Kalau yang lebar gimana ya? lebar api, jiwamu mati. Ayo kalau yang sempit gimana? Tapi yang sempit hidup berduri. Inang tahu nggak, mama papa Inang sayang banget nggak sih sama Inang? Sayang banget Kak Gebi. Tapi Inang tahu nggak sih ada yang lebih sayang sama Inang selain mama papa dan teman-teman? Siapa ya Kak Gebi? Coba kita tanya adik-adik yuk. Ayo Kak Gebi. Adik-adik tahu nggak siapa yang lebih sayang di dunia ini kepada adik-adik selain mama dan papa? Siapa yo? Siapa coba Inang? Wah, Inang tahu Kak Gebi. Siapa? Tuhan Yesus. Benar Betul nggak sekali. adik-adik? Betul. Wah, luar biasa ya Kak Gebi ya. Iya, Seperti lagu kita. yang mau kita nyanyikan sebentar lagi. Tapi sebelum itu, karena sebentar lagi kita mau masuk firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, mau siapkan hati dan pikirannya, kita mau mendengarkan firman Tuhan kan Inang? Iya Kak Gebi. Kalau gitu, kita sambil angkat pujian, Yesus sayang padaku. Adik-adik sudah disiapkan belum Alkitabnya? Kalau belum ayo disiapkan. Kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa melakukan ibadah secara virtual pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu.
terimalah doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang belum membuka Alkitabnya, silakan boleh dibuka. Yang belum menyiapkan, boleh saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan buat kita adalah diambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada pendidikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang menjadi renungan untuk kita semua hari ini adalah berjalan di jalan yang benar. Berjalan di jalan yang benar. Saya mempunyai satu ilustrasi, mungkin anak-anak sekolah minggu pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat, katakanlah bisa di tengah sawah atau bisa di kebun ketika pulang kampung ke kampung halaman orang tua. Nah, kalau kita melakukan perjalanan, misalnya tadi di kebun atau di sawah, tentu kita harus hati-hati. Kita harus melihat jalan yang berlobang, jalan yang curam, jalan yang licin, atau jalan yang terjal, atau jalan yang berbatu-batu. Tentu kita tidak mau terjatuh selama dalam perjalanan. Kita ingin selamat dalam perjalanan itu. Itulah betapa pentingnya kita harus memperhatikan perjalanan kita ketika melakukan suatu perjalanan ke suatu tempat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua pernah mendengarkan nasihat dari orang tua. Nasihat dari bapak, nasihat dari ibu, ya. Pasti orang tua kita sering memberikan nasihat kepada kita. Kenapa orang tua kita itu memberikan nasihat? Tentu karena kasih sayang seorang orang tua kepada anak-anaknya. Anak-anaknya tentu tidak diinginkan terjatuh, tersesat, mengalami hambatan, mengalami atau kesulitan. Itulah sebabnya orang tua kita selalu mengarahkan kita, memberikan nasihat kepada kita. Nasihat itu tidak hanya satu kali, berkali-kali. Ya, secara terus-menerus orang tua kita memberikan nasihat kepada kita. Nah, oleh karena itu, bukan hanya memberikan nasihat saja orang tua sebenarnya kepada kita, supaya kita menjadi orang yang bijak, supaya kita menjadi orang yang santun,
mempunyai tingkah laku yang baik, bukan. Tetapi orang tua juga memberikan pendidikan kepada kita. Ya, anak-anak sekolah minggu ada yang sudah TK, ada yang sudah SD, kelas 1, kelas 2. Nah, tentu itu adalah usaha orang tua untuk mendidik kita supaya kita mempunyai pengetahuan. Jadi orang tua kita berusaha supaya kita menjadi orang yang pintar, menjadi orang terpelajar, sampai nanti sarjana, sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, tadi Abang sudah mengatakan bahwa orang tua tidak hanya mendidik anak-anak menjadi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi orang yang menjadi bijak, tetapi ya dua-duanya. Ya, orang tua kita memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing, mengarahkan, menasehati kita supaya menjadi orang yang baik. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu dibimbing oleh orang tua? Mengapa kita harus diarahkan, dinasehati? Karena pertama, bahwa dalam hidup kita ini banyak sekali godaan, banyak sekali gangguan-gangguan, ya. Misalnya bisa saja bahwa di sekitar kita teman bermain, apakah teman bermain di lingkungan atau teman bermain di sekolah, bisa saja ada orang-orang yang jahat, ya, mempengaruhi kita, misalnya untuk mencuri atau melakukan kejahatan kepada teman, atau membuat kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, demikian juga misalnya dalam hidup sekarang ini, hikmat itu perlu diberikan oleh orang tua kepada kita, didikan itu perlu diberikan orang tua kepada kita, karena memang di sekitar kita sekarang cukup banyak hambatan-hambatan, kesulitan yang dihadapi. Coba misalnya handphone kita mestinya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita lihat di YouTube, banyak contoh-contoh tayangan yang merugikan dan menyesatkan kita. Nah, kita harus bisa berhikmat, memilih mana yang pantas kita tonton atau kita dengarkan. Nah, demikian juga misalnya kita tahu kalau Tuhan memberikan waktu kepada kita, ya, Tuhan memberikan waktu kepada kita. Misalnya 1 hari 1 malam itu 24 jam, ya kan? Nah, kita harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Misalnya, kapan kita untuk tidur, kapan kita untuk belajar, kapan kita membantu orang tua, dan kapan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan sampai sepanjang hari main handphone. Bahkan hari ini mungkin ada teman-temanmu yang tidak bisa ikut beribadah secara virtual karena malas-malasan, ya, masih tertidur, tidak bisa membagi waktu. Jadi kita harus bisa membagi waktu dengan baik. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, kita tentu tidak mengikuti orang-orang fasik. Ya, banyak orang-orang fasik yang bisa mempengaruhi kita. Kita harus mempunyai hidup di jalan Tuhan supaya hidup kita senang dan berbahagia. Apabila kita hidup dengan hikmat, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka hidup kita akan menjadi senang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita supaya berhikmat? Hikmat itu tadi adalah mempunyai pengertian, mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Bagaimana cara kita supaya kita berhikmat? Tentu kita pertama harus membuka telinga kepada nasihat orang tua. Ya, orang tua kita kan sering memberikan nasihat, misalnya pada saat makan atau di tempat tidur atau pada saat bersenda gurau, ya. Sering orang tua kita memberikan nasihat. Oleh karena itu tadi kita harus membuka telinga dengan nasihat orang tua. Yang kedua, kita harus belajar dan taat akan firman Tuhan. Ya,
Kita tidak perlu terus-menerus belajar ilmu pengetahuan, mempelajari pelajaran di sekolah, tapi sekali-sekali kita harus belajar firman Tuhan. Dan jangan hanya dipelajari, tentu harus ditaati. Sebab firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hanya orang bodoh yang menghina hikmat dan pendidikan. Padahal kita harus memelihara hikmat itu. Yang berikut, yang ketiga, kita harus menghindari hidup orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang hidupnya jahat, melakukan berbagai kejahatan. Siapa saja itu ya bisa di sekitar kita tadi. Jadi kita harus menghindari hidup dengan orang fasik. Lalu berjalan pada kebenaran, ya. Kita harus berjalan kebenaran. Jangan menyimpang ke kiri, ke kanan, walaupun banyak godaan di sekitar kita kan itu baik-baik saja, tapi godaan itu bisa menyesatkan, ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Ya, sekali lagi Abang perlu sampaikan, menjadi manusia yang berhikmat, membedakan yang baik dan yang buruk. Ingat bahwa hidup di jalan yang benar adalah seperti cahaya fajar. Jadi kita harus tetap hidup pada jalan yang benar supaya hidup kita seperti fajar, seperti sinar matahari yang dari pagi sampai siang. Kalau pagi kan agak gelap, tapi makin lama makin terang. Seperti itulah hidup kita nanti. Jadi hidup orang benar adalah hidup seperti fajar, seperti matahari yang dari pagi semakin terang. Maka Amang percaya dan yakin bahwa anak-anak sekolah minggu akan bisa berjalan pada jalan yang benar. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami siraman firman yang mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami hidup di jalan kebenaran, hidup di jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan juga telah mengingatkan kami agar mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kami, agar kami menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang baik. Berikan juga ya Tuhan kemampuan kepada orang tua supaya mampu memberikan nasihat dan ajaran yang baik kepada anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa juga untuk semua guru sekolah minggu. Engkau berkati Tuhan semua guru sekolah minggu yang tetap memberikan pelayanan dalam kemuliaan Tuhan. Kami serahkan semua kegiatan-kegiatan di gereja-Mu ya Tuhan, biarlah berjalan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa anak-anak saat ini masih tetap belajar dari rumah secara virtual. Bimbinglah, ajarilah anak-anak kami supaya tetap bersabar mengikuti kegiatan belajar secara virtual dari rumah. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Halo adik-adik, kakak punya cerita tentang seorang anak yang bernama Juki. Dia mempunyai benda kesayangan, yaitu ketapel. Tetapi dia memakai ketapel untuk perbuatan tidak baik. Seperti mengganggu kucing yang tertidur. Di saat kucing sedang tertidur, dia melemparkan batu dengan ketapelnya sehingga membangunkan kucing yang sedang tidur dan membuat rumah berantakan. Tidak hanya itu, dia juga sering mengganggu teman-temannya di saat temannya sedang bermain. Teman-temannya sedang bermain layangan. Dia melemparkan batu dengan ketapelnya, sehingga layangan temannya
menjadi sobek dan membuat teman-temannya menjadi kesal dan marah. Juki juga sering tidak mendengarkan nasihat orang tuanya dan membuat orang tuanya marah. Akibat perbuatan nakalnya itu, Juki tidak punya satu orang pun teman lagi. Juki merasa sedih. Dia tidak punya teman lagi. Nah, adik-adik, jangan seperti Juki ya, yang nakal. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan kebaikan, seperti mendengarkan nasihat orang tua, menyayangi teman-teman dan hewan di sekitar kita. Dan kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan dalam terang kebenarannya. Kak Gibi, kita sudah dengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan sangat menyayangi kita. Nah, adik-adik, kita mau ajak juga menunjukkan kasih sayangnya kepada Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan yang terbaik. Benar banget Ina. Adik-adik jangan lupa ya, persembahannya sama seperti minggu-minggu kemarin. Adik-adik masukkan persembahannya ke dalam amplop, nanti titipkan ke mama papanya yang akan diserahkan ke sintua wilayah masing-masing ya. Wah, ingat ya adik-adik ya, jangan lupa untuk membawa persembahannya ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita seperti lagu pujian kita hari ini dengan judul Sukacitaku. Adik-adik masih semangat kan? Kalau gitu kita angkat pujian Sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Sukacita. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Semangat adik-adik. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Sukacita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan kita melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom adik-adik, saatnya aktivitas. Aktivitas kali ini sama Kak Naomi. Kak Naomi mau ajak adik-adik untuk mengenal siapa itu jalan kebenaran. Ya, jalan kebenaran itu Yesus Kristus. Kalau gitu, Kak Naomi mau ajak adik-adik untuk nyanyi bersama Aku Jalan Kebenaran. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah, itu dia contoh dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Sekarang adik-adik contohkan, terus adik-adik videokan, minta mama dan papanya, lalu mama dan papanya kirim hasil videonya ke nomor di bawah ini. Jangan lupa ya adik-adik, instrumennya ada di akhir video. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Salam, salam sejahtera untuk para orang tua dan anak-anak sekolah minggu. Kami Prahalado, guru sekolah minggu, dan semua petugas mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti acara ibadah pada hari ini. Kiranya ibadah kita membawa berkat untuk kemuliaan Tuhan. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Dadah.
Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu.